Jadi ketahuilah bahwa penyebab terbesar hilangnya hafalan atau susahnya menghafal adalah maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebab Al-Qur'an itu cahaya dan maksiat itu digambarkan seperti nuktah hitam, titik hitam. Setiap kali bermaksiat bertambahlah titik hitam itu. Karena itulah cahaya tidak akan pernah masuk ke dalam hati yang penuh sesak dengan noda hitam. Watlu alaihim, bacakanlah kepada mereka naba'allazi atainahu ayatina, sebuah kisah tentang orang-orang yang kami berikan ayat-ayat kami. Coba bayangkan, ada orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Jadi bisa dibilang dia adalah orang yang menguasai kitab. Hanya dalam satu riwayat itu kan, ini kisah tentang Bal'am bin Bawrah, ulamanya Bani Israel. Dia menguasai kitab, dia hafal kitab Allah Subhanahu wa taala. Ya kalau konteksnya kita, dia hafal Quran. Dia hafal Quran karena Allah yang memberikan itu. Atainahu ayatina, kami berikan itu ayat-ayat ke dalam hatinya. Dalam hidupnya dia kuasai itu ilmu kitab, dia kuasai itu Al-Qur'an. Ya. Tapi apa yang terjadi? Fansalakha minha. Dia memilih untuk menanggalkan kemuliaan itu. Fa'atba'ahu syaitanu fakana minal ghawin, maka syaitan mengikutinya, jadi digoda oleh syaitan dan dia menjadi orang yang tersesat. Itu Bal'am bin Bawrah. Ya, dalam riwayat yang paling banyak diceritakan itu tentang ulama Bani Israel, Bal'am bin Bawrah. Orang yang sangat menguasai kitab. Ya kalau konteks kita sebut saja orang yang hafal Al-Qur'an, gitu ya. Allah beri kemuliaan dia dengan hafalan, tapi dia memilih untuk melepaskan kemuliaan itu. Fansalakha minha, fansalakha itu benar-benar melepaskan. Kalau ada ular yang mengganti kulit, dia lepaskan kulit yang sebelumnya itu, dia ganti kulit. Nah, seperti itulah gambarannya. Ya. Makanya lihat ayat selanjutnya. Walau syi'na la rafa'nahu biha. Seandainya kami menghendaki, sebenarnya dia itu kami akan tinggikan. La rafa'nahu biha, pasti kami tinggikan dia. Karena orang yang berinteraksi dengan kitab Allah, dengan Al-Quran, pasti tinggi kedudukannya. Allah akan tinggikan. Maka Allah bilang, walau syi'na la rafa'nahu biha, seandainya kami mau, kami tinggikan hidup dia itu. Ya, dia mulia dunia dan akhirat. Walakinnahu, tetapi dia akhlada ilal ardi wattaba'a hawa, memilih kehidupan dunia. Akhlada ilal ard, memilih kekal di dunia. Seandainya kami mau kau tinggikan, kata Allah, tapi dia memilih yang di bawah. Akhlada itu jatuh ke bawah, dia memilih di bumi, dia memilih kehidupan yang rendah. Akhlada ilal ardi wattaba'a hawa, sehingga dia mengikuti hawa nafsunya. Ya, ini karena hafal Quran tapi tidak beramal dengan Al-Quran, tidak mengambil pelajaran faidah dari Al-Quran. Maka kalimatnya selanjutnya apa? Famathaluhu kamathalil kalb. Orang yang seperti itu permisalannya seperti anjing. Bukan saya yang bilang, Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa seperti anjing? In tahmil alaihi yalhath au tatrukhu yalhath. Engkau berikan sesuatu pada anjing itu, dia akan menjulurkan lidahnya. Ya, dan engkau tidak berikan, sama juga dia menjulurkan lidah. Seperti itulah anjing. Ya, coba kalau nemu anjing, anjing tuh ngeluarin lidah tuh ya. Ya bisa kebayang lah ya, nggak usah saya contohin kan. Ya dia keluarin lidah itu kan. Kayak meminta sesuatu, dikasih tetap mengeluarkan itu. Artinya itulah orang yang dia hafal Quran, dikasih kemuliaan sama Allah Subhanahu wa taala, tapi seperti orang yang tidak dikasih. Ya. Penghafal Quran itu kan harusnya levelnya paling tinggi, Allah sudah pilih dia, tetapi dia mendudukkan dirinya, dia zalim, menempatkan dirinya tidak seperti penghafal Quran. Ya. Walau syi'na la rafa'nahu biha. Kalau kami mau, harusnya dia tinggi, tapi dia memilih di bawah. Aku kasih hafalan, isinya gitu ya. Ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hafal Quran, hafal sekian juz. Itu kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada orang yang ingin menanggalkan itu. Ya. Dia tidak mau beramal, dia tidak mau berakhlak seperti Al-Quran, sebagaimana Al-Quran mengajarkan. Maka orang yang seperti itu permisalannya seperti anjing. Jadi sangat hina sekali permisalannya.
intahmil alaihi yalhas au tatrukhu yalhas. Anjing itu kalau engkau berikan sesuatu, dia akan menjulurkan lidahnya. Engkau tinggalkan dia, engkau pergi dari dia, dia tetap menjulurkan lidahnya. Ya. Dulu pas enggak hafal Al-Quran, mengeluh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sering protes. Begitu menghafal Al-Quran, hafal sekian banyak, sama saja, masih seperti itu. Tidak ada perubahan dalam sifatnya. Itu. Padahal Al-Quran itu harusnya mengubah pribadi kita. Ya. Maka inilah barangkali yang menjadikan kita selalu menemukan kesulitan dan permasalahan dalam menghafal yang tak usai-usai. Ya. Jadi ketahuilah bahwa penyebab terbesar hilangnya hafalan atau susahnya menghafal adalah maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sebab Al-Quran itu cahaya dan maksiat itu digambarkan seperti nuktah hitam, titik hitam. Setiap kali bermaksiat bertambahlah titik hitam itu. Karena itulah cahaya tidak akan pernah masuk ke dalam hati yang penuh sesak dengan noda hitam. Ya. Jadi penyebab utama susah menghafal itu adalah tadi bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dalam tulisan-tulisan itu selalu saya ulang dan itu menjadi nasihat bagi saya pribadi. Ya. Saya selalu mengatakan menghafal itu bukan hanya tentang menyalin ayat-ayat, bukan. Bukan cuma mengcopy paste hafalan itu dari Al-Quran, dari mushaf itu ke dalam otak kita. Kalau di komputer mungkin di copy paste saja, bukan seperti itu. Ya. Tapi menghafal Quran itu juga menginstal Al-Quran di dalam hidup kita. Sehingga dia bukan hanya pindah dari mushaf ke dalam pikiran kita, tapi terinstal dalam sistem hidup kita. Terinstal itu. Kalau kita ingin melakukan keburukan, maka Al-Quran itu sudah terinstal menjadi sebuah sistem yang akan melarang kita. Mau merendahkan orang, kamu penghafal Quran loh. Itu. Al-Quran melarang itu. Dan ada kan sistemnya di dalam, ada hafalan itu dalam kepala kita. Harusnya sudah bisa mencegah. Kenapa belum bisa mencegah? Karena selama ini Al-Quran itu cuma di copy paste, masuk ke dalam pikiran kita, tapi tidak diinstal. Ada dalam pikiran kita, tetapi tidak menjadi sistem hidup kita. Ya, jadi menghafal Quran itu bukan hanya tentang copy paste, menyalin ayat-ayat, bukan hanya itu. Kalau cuma itu yang kita lakukan, maka akan terjadi hafalan yang selalu terlepas. Hafalan yang tak kunjung lancar, hafalan yang lancar kembali hilang, murojaah terasa begitu sulit, futur yang berkepanjangan, gelisah yang tak habis-habisnya, semangat yang selalu melemah, dikuasai malas, perjuangan yang tak pernah istiqomah. Banyak sekali masalahnya nanti. Ya. Masa kita nggak ngerasa cukup, nggak ngerasa capek dipermainkan dengan semua ketidakkaruan itu? Tiap hari ngafal, hilang lagi, ngafal, hilang lagi. Kenapa kita nggak ngerasa bahwa ada sesuatu yang salah? Dan yang paling kuat itulah akhlak kita itu yang harus diperbaiki. Hari ini saatnya kita sadar. Ya, ada hal yang harus kita perbaiki. Ada hal besar yang harus kita perbaiki. Bukan hanya melulu tentang proses menyalin ayat-ayat. Bukan tentang itu. Mungkin itu kita sudah beres. Setiap hari bisa kita lakukan. Tapi ini tentang mengqurankan hidup kita. Ya, mengqurankan akhlak kita. Kita mulai perubahan itu. Harus mau. Perubahan mulai dari hal-hal yang sederhana tapi yang fundamental, yang paling penting. Mulai dari sholat 5 waktu kita, zikir kita, tahajud kita, duha kita, tutur kata kita. Tutur kata, lisan itu. Ya, dan bagaimana mungkin lisan yang kita pakai untuk menghafal Quran, kita pakai juga untuk menghina orang. Lisan yang kita pakai untuk merapal ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita gunakan untuk mengeluh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana mungkin Al-Quran itu masuk, sedangkan Al-Quran kalam Allah. Kalam itu diucapkan dengan lisan kita, tapi inilah lisan yang sama yang selalu mengeluh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kan susah mau masuk. Ubah hal-hal sederhana seperti itu. Jaga lisan, bakti terhadap orang tua, misal saya contoh-contohkan ya, hormat kepada guru. Nah, itu luar biasa juga pentingnya. Meninggalkan maksiat, apapun maksiat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala larang. Bahkan hingga dari cara kita memanfaatkan waktu, itu kita ubah. Pokoknya kita harus mau mengubah akhlak kita, semuanya diubah. Kita harus mulai perubahan itu. Hiduplah sebagaimana Al-Quran mengajarkan cara hidup yang sesungguhnya. Ya.
Karena sungguh setelah perubahan itu kita lakukan, kita akan dapati satu persatu permasalahan hafalan akan terurai. Ya, satu persatu permasalahan hafalan akan terurai. Ya, karena barangkali selama ini Al-Quran itu masih enggan menetap di dalam hati kita. Dia nggak mau Al-Quran itu masuk. Kenapa nggak mau masuk? Sebab kita sendiri yang tidak pernah mau mengqurankan hati kita, mengqurankan hidup kita. Jadi belum sefrekuensi. Ini Al-Quran ini yang mulia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala mau masuk ke dalam hati kita yang hina misalnya karena banyak bermaksiat, ya tentu tidak sefrekuensi, tidak akan masuk. Ya, bagaimana mungkin Al-Quran akan menetap pada diri yang tidak menjadikan Al-Quran sebagai hidupnya? Kapan Al-Quran mau menetap dalam hidup kita? Kalau kita mau menjadikan Al-Quran sebagai hidupnya. Loh, Al-Quran gimana mau masuk? Kita sendiri menolak Al-Quran. Ngafalin Al-Quran iya, tapi tidak hidup berdasarkan Al-Quran. Ya, tidak mau hidup seperti Al-Quran perintahkan. Jadi berhentilah hanya fokus pada proses hanya menyalin. Ya, kita tidak fokus pada itu saja. Karena menghafal itu juga tentang menjadikan seluruh aspek hidup kita Qur'ani. Ya, jadi semakin Qur'ani pribadi kita, maka semakin mudah Al-Quran itu masuk. Terutama hati, ya, terutama hati. Kenapa? Karena Al-Quran itu turun kepada hati. Wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin. Surah Asy-Syu'ara. Sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan dari Rabb semesta alam ala qalbika, kepada hatimu. Ya, diturunkan oleh ruhul amin kepada hatimu. Jadi Al-Quran itu masuknya ke hati. Maka yang harus pertama diubah itu hati. Sebab Nabi pun mengatakan, inna fil jasadi mudghah, dalam jasad ini ada satu segumpal daging. Idza saluhat, kalau benar itu daging, benar. Kalau bagus itu segumpal daging itu, maka baguslah seluruhnya hati kita ini. Ya, ala wahiyal qalb, ya, ketahuilah bahwa hati, apa yang dimaksud itu adalah hati. Jadi hati itulah yang harus pertama kita ubah. Ya, hati itu kan berarti urusannya sama akhlak-akhlak yang di dalam hati kita, seperti ketenangan, kesabaran, terus prasangka, itu kan ada di hati itu. Dendam, nah itu harus dihilangkan. Ketakwaan gitu, keimanan, itu semuanya di hati. Gitu ya. Itu di hati. Jujur, kejujuran, gitu, ketulusan, nah itu luar biasa. Itu harus diubah semuanya. Kalau yang sekarang masih suka mengeluh, nah itu diubah. Hatinya jangan-jangan kurang bersyukur selama ini. Ya, harus diubah. Ya, karena kita ingin keluar dari rentetan permasalahan menghafal yang tidak pernah usai. Ya, hari ini kan jujur saja, kita nggak pernah selesai dalam urusan menghafal itu. Banyak banget yang curhat kalau di DM di Instagram itu. Saat gimana ya, hafalan hilang terus gitu. Ya, hilang terus. Jadi hafal hilang lagi, dihafal hilang lagi. Ya, mungkin kita rajin murojaah, tapi kita lupa memperbaiki sesuatu yang lebih besar, yaitu memperbaiki akhlak. Hati kita ini belum diperbaiki. Ya, makanya harus introspeksi diri. Ada satu kisah, bukan satu kisah ya, satu hikmah dari satu buah, dari kehidupan elang. Kehidupan elang. Elang itu, saya baca di sebuah artikel ya. Tapi kita ada pelajaran besar yang bisa kita ambil di sini. Burung elang ya, burung elang. Elang itu kalau dia sudah berumur 40 tahun, maka cakarnya itu akan memanjang. Dan kadang-kadang terlalu panjang sampai susah digunakan. Dan paruhnya itu akan panjang juga berlebihan sampai kadang-kadang menyentuh ke dadanya. Jadi saking panjangnya karena sudah terlalu tua. Dan sayapnya itu bulunya berlebihan. Maka elang yang berumur 40 tahun itu akan kesulitan hidup, mencari mangsa sulit, mau terbang sulit karena dia tidak prima lagi. Maka pada saat itu elang punya dua pilihan di dalam hidupnya. Pilihan yang pertama, dia pasrah dengan keadaan, maka dia akan mati dengan kelemahan itu. Ya, atau pilihan yang kedua, dia bisa bertransformasi menjadi lebih hebat. Transformasi ini harus dia perjuangkan dengan usaha yang luar biasa, karena dia harus naik
ke sebuah puncak gunung yang sangat tinggi. Dia harus membuat sarang di sana di tepi jurang. Kenapa di sana? Supaya tidak ada makhluk yang lain yang mengganggu proses ini. Maka di situ dia harus berdiam selama 150 hari. Dalam proses itu tahap pertama, elang akan mematuk-matukan paruhnya ke dalam tebing. Tebing yang terjal itu, yang keras, itu dipatuk-patukan paruhnya sampai paruh itu habis. Sampai habis paruhnya. Kemudian elang akan menunggu sampai paruh itu tumbuh kembali dengan paruh yang lebih prima, lebih hebat, lebih kuat. Karena ini paruh baru. Dengan paruh yang baru itu, maka elang akan mencabut semua kuku-kuku yang ada di kakinya. Ya, sehingga lepas semua. Dan elang harus menunggu kuku itu tumbuh kembali. Setelah tumbuh, maka dengan kuku yang baru itu, elang akan mencabut semua bulu-bulu yang ada di dalam tubuhnya. Semuanya sampai botak. Dan ia harus menunggu 150 hari untuk semua proses itu selesai. Dia punya paruh yang baru yang kuat, dia punya cakar yang baru, dia punya bulu dan sayap yang baru. Maka setelah 150 hari itu, elang keluar dari tempatnya dan dia sudah bertransformasi. Pada saat itu kita tidak menyebutnya lagi elang, tetapi menjadi Raja Wali. Ya. Jadi itulah burung Raja Wali. Burung Raja Wali itu transformasi dari burung elang. Sudah melakukan itu. Apa pelajaran yang bisa kita ambil? Maka penghafal Quran itu punya dua pilihan juga sama. Ya, dia mau pasrah dengan keadaan hari ini atau dia mau berjuang melepaskan semua ketidakbaikan di dalam dirinya. Ya, semua sifat-sifat yang buruk itu mungkin rasanya sangat sulit. Kita harus tanggalkan itu. Karena kalau tidak, kita tidak akan pernah seperti Raja Wali. Ya, Raja Wali itu bisa terbang tinggi, bisa mendapatkan Raja Wali itu kehormatan, gitu ya. Karena apa? Karena dia sudah melakukan proses yang sangat panjang. Ya, kita juga harus mau, gitu. Maksudnya semua yang ada dalam diri kita tuh paruh yang tidak baik atau mungkin sifat-sifat kita yang tidak baik, sayap-sayap yang tidak berguna itu harus kita lepaskan semuanya, tanggalkan, gitu ya. Kadang-kadang memang berat. Ya, kadang-kadang memang berat. Misalnya kan akhlak-akhlak penghafal Quran itu tidak makan berlebihan. Nah, orang-orang yang suka makan berlebihan itu kalau disuruh puasa susah banget. Tapi harus berani tinggalkan itu. Penghafal Quran itu tidak makan sampai kenyang. Ya, karena akan mengganggu hafalan. Itu konsep Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi Muhammad, tidak ada tempat yang paling buruk untuk diisi daripada perut. Jadi perut itu tempat terburuk diisi. Harusnya penghafal Quran itu sudah beres masalah makan. Dia nggak makan banyak. Sedikit makannya, sederhana. Itu hanya sekedar cukup saja, tidak berlebihan. Penghafal Quran itu tidak banyak berbicara. Ya, jadi bacaan Qurannya lebih banyak daripada bicaranya. Gitu. Bicara dengan orang lain, bicara di sosmed, gitu. Harus lebih banyak bacaan Al-Qur'annya, gitu. Karena kita ingin mengubah perilaku kita sebagaimana Al-Qur'an. Ya, sebagaimana Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an itu, tujuan Al-Qur'an diturunkan adalah untuk ditadabburi dan diamalkan. Yang tadi ya surah Shad itu ya. Dan saya kurang tahu tuh di ayat berapa, tapi kalau di surah Shad itu di halaman ketiga. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkaru ulul albab, itu yang tadi ya. Al-Quran itu diturunkan. Jadi fungsi utamanya itu adalah untuk ditadabburi dan diambil pelajarannya bagi ulul albab. Tentu habis itu diamalkan. Ya. Maka bagaimana mungkin kita menghafalkan Al-Quran tapi kita melupakan pengamalan? Nah, ini luar biasa. Aneh, maksudnya luar biasa aneh. Ya. Al-Quran turun supaya diamalkan, ditadabburi, tapi ada banyak orang yang menghafalkan Al-Quran tapi lupa mengamalkan. Kita lupa dengan tujuan utama Al-Quran. Ya, lupa, fokus pada sesuatu yang tidak ditekankan atau fokus pada sesuatu yang bukan fungsi utamanya, bukan tujuan utamanya. Ya. Memang hafal 30 juz itu luar biasa. Memang kita harus perjuangkan itu, tapi bukan itu tujuan utamanya. Akhirnya kalau tujuan utama kita itu selesai 30 juz, sudah ngerasa selesai. Ya. Ngerasa selesai, nggak ada semangat untuk memperbaiki diri. Maka tujuan utama Al-Quran itu untuk ditadabburi, diamalkan.
Ya, maka Imam Ahmad pernah suatu ketika kisahnya beliau sedang mengisi majelis, sedang menyampaikan sebuah materi, tiba-tiba ada orang yang mendebat beliau. Ya, orang bodoh yang mendebat beliau. Jadi kalau orang bodoh mendebat itu kan biasa, ya paham lah ya, ngomong kemana-mana gitu, ingin merendahkan Imam Ahmad. Tapi Imam Ahmad biasa saja. Padahal Imam Ahmad punya ilmunya. Dia kalau mau didebat itu orang bisa kalah telak di situ, di tempat umum itu. Tapi Imam Ahmad diam aja. Ya, kalau kita disenyumin aja lah gitu. Ada orang yang ngeritik gitu, tapi kritik dengan cara yang salah. Sama Imam Ahmad disenyumin aja lah, nggak mau didebat gitu. Terus kata pengikutnya yang lain, dia bilang, "Wahai Imam, kenapa engkau tidak mendebat orang tadi?" Gitu. Karena engkau punya ilmunya gitu. Terus kata Imam Ahmad, "Kalau begitu di mana Al-Quran?" Ya, jawabannya gitu aja. Kalau saya debat dia, di mana Al-Quran? Paham nggak maksudnya? Bukankah di dalam Al-Quran ada ayat wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ini tentang ibadur rahman. Salah satu sifatnya, kalau dia berbicara atau berhadapan dengan orang yang jahil, yang bodoh, qalu salama, dia santai saja, nggak usah diajak debat karena orang bodoh gitu. Maka ketika ditanya, kenapa engkau tidak debat orang tadi? Ya kalau saya debat dia, di mana saya meletakkan Al-Quran dalam hidup saya? Maksudnya gitu. Sedangkan Al-Quran memerintahkan jangan mendebat orang bodoh. Qalu salama, calm down aja, santuy aja. Kalau ada orang bodoh yang ajak debat, ya dia nggak tahu ilmunya, santuy aja. Kenapa Imam Ahmad seperti itu? Karena dia mengamalkan Al-Quran. Kalau kita kan nggak kayak gitu. Kita merasa pintar, hafal Al-Quran. Ada orang debat, saya ini hafal Quran, kamu mau debat apa gitu. Padahal Al-Quran tidak menyuruh itu. Ya. Sedangkan Imam Ahmad tahu Al-Quran itu menyuruh santai aja. Ya. Orang bodoh ini kok yang debat gitu, santai aja. Itu ada dalam surah Al-Furqan. Ya. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ya. Jadi penting kita memahami Al-Quran, maknanya, tadabburnya untuk diamalkan. Nah, itu fungsi utamanya. Kalau dalam surah Al-Maidah, kalau nggak salah ayat 68, "Qul ya ahlal kitab lastum ala syai'in hatta tuqimut Taurata wal Injil wa ma unzila ilaihim mir rabbihim." Ya, memang konteksnya di sini ahlul kitab, Yahudi Nasrani. Ya, tetapi ini untuk juga tadi unzila ilaihim mir rabbihim, dan semua yang diturunkan kepada dari Allah Subhanahu wa taala, berarti Al-Qur'an juga. Apa kalimatnya? Qul ya ahlul kitab, wahai ahlul kitab, lastum ala syai'in, kamu itu bukan apa-apa. Lastum ala syai' itu kamu itu enggak dianggap apa-apa. Maksudnya enggak bernilai sama sekali. Sampai apa? Hatta tuqimut Taurata wal Injil wa ma unzila ilaihim mir rabbihim, sampai engkau mengamalkan, menegakkan Taurat, Injil, dan apa yang Allah turunkan, Al-Quran. Itu ya. Sama juga penghafal Quran itu layak mendapatkan tamparan seperti ini. Itu dari Allah Subhanahu wa taala di Al-Maidah ayat 68. Wahai para penghafal Quran yang ngerasa bangga, yang ngerasa hebat sudah hafal Al-Quran, ketahuilah di hadapan Allah tuh kamu tidak ada nilainya sampai mengamalkan Al-Quran. Hatta tuqimut Taurata wal Injil wa ma unzila ilaihim mir rabbihim, dan mengamalkan apa yang Allah turunkan, Al-Quran itu. Jadi kalau kita cuma hafal Al-Quran 30 juz tidak mengamalkan itu, maka lastum ala syai', bukan apa-apa. Ya, nggak usah merasa hebat. Nggak usah merasa hebat. Bukan siapa-siapa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mungkin bukan keluarga Allah. Kalau nggak mau mengamalkan, ya, catatannya itu bukan setiap penghafal Quran bukan keluarga Allah, salah. Orang lain yang cuma sekedar ngafalin tapi nggak pengen ngamalin, itu bukan keluarga Allah. Lastum ala syai'. Ya istilah sorry, ngaku-ngaku keluarga Allah padahal nggak diakuin sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi hati-hati. Memang menghafal itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu kan perintah Allah itu. Ketika Al-Quran pertama kali turun, ayatnya kan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah Al-Quran dengan nama Tuhanmu yang Maha menciptakan. Iqra, bacalah.
Dalam kalimat Iqra juga ternyata ada perintah menghafal. Kenapa? Karena ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan Iqra kepada Nabi Muhammad yang tidak bisa baca tulis, maka maknanya juga hafalkan gitu. Karena Nabi tidak mungkin bisa membacanya tanpa menghafalkannya. Jadi di mana perintah Allah untuk menghafalkan Quran? Ya salah satunya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, kalau pengen cari dalilnya. Itu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, ternyata perintah menghafal itu Allah tekankan di awal, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan nama Tuhanmu. Dengan nama Tuhanmu. Berarti apa? Ikhlas. Menghafal itu pertama ikhlas. Dengan nama Tuhanmu. Menghafal karena Allah gitu. Harus dibawa nama Allah Subhanahu wa taala dalam perjuangan ini. Bukan menghafal buat apa? Buat beasiswa, bukan buat dunia, bukan buat jodoh, bukan buat pujian, bukan buat gelar, bukan buat wisuda, bukan buat hatam. Bismi rabbikal ladzi khalaq, untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi perintahnya hafal, membaca dengan nama Tuhan. Dan tahu nggak bahwa surah Al-Alaq ini endingnya, ujungnya, setelah proses menghafal itu, maka ujungnya kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Ya, wasjud waqtarib, bersujud dan mendekat. Itu ujung dari menghafal. Ya, ujung dari menghafal. Jadi tujuan menghafal Quran itu bukan selesai 30 juz, tapi semakin dekat dan semakin sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau ada orang menghafal yang bertambah cuma hafalannya dan kesombongan, tidak pernah bertambah kerendahan hati, ketundukan, sujudnya kepada Allah, ibadahnya tidak bertambah, maka dia kehilangan tujuan utama dari proses menghafal itu. Ya, jadi proses menghafal itu tujuannya wasjud waqtarib, sujud dan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba, sudah berapa banyak ayat yang kita hafal hari ini? Atau berapa banyak ayat yang sudah kita baca hari ini? Sampai hari ini sudah berapa kali kita menghatamkan Al-Quran? Pertanyaannya sederhana. Sudah sehebat apa sujud kita, kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Jangan-jangan kita nggak pernah memperhatikan itu. Ya, hafal Quran sih hafal Quran, tapi malas sholat. Ya, kalau laki-laki dia nggak mau ke masjid. Ya, sholatnya di rumah, pengennya yang enak aja. Itu pun terlambat gitu. Padahal penghafal Quran gitu. Orang-orang menilai penghafal Quran. Berarti kita kehilangan inti dari menghafal itu. Jadi kayak kalau ada orang curhat kepada saya biasanya, Ustaz, saya sudah menghafal bertahun-tahun, tapi nggak selesai-selesai hafalan. Ya udah, saya bilang aja, memang tujuan menghafal itu bukan selesai kok gitu. Nggak apa-apa nggak selesai. Tapi pastikan dalam proses menghafal itu bertambah sujud kita dan bertambah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau karena tidak selesai kita menjadi mengulang-ulang terus ayat itu, diulang-ulang terus, akhirnya semakin dekat dengan Al-Quran. Nah, itulah tujuan utamanya. Ya. Itulah tujuan utamanya. Ini ada pertanyaan tapi nanti